Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Pangestu. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Etika Administrasi Negara oleh dosen pengampu Pak Yoka Mai Patria SAP MA. Di sini saya akan membahas tentang etika jabatan dan etika legislatif. Etika jabatan. Etika jabatan atau kode etik berisi ajaran-ajaran moral dan asas-asas kelakuan yang baik bagi aparatur dalam menunaikan tugas dan melakukan tindakan jabatannya. Etika jabatan memberikan berbagai asas etis, ukuran baku, pedoman perilaku, dan kebajikan moral yang dapat diterapkan oleh setiap aparatur. Dalam penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara negara dalam menjalankan tugas-tugasnya memiliki hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukuman, dan kritik masyarakat. Ketiga, menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya. Yang keempat, mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kewajiban penyelenggaraan negara sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yaitu yang pertama, mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku kejabatannya. Kedua, ada bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan selama dan setelah menjabat. Ketiga, melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat. Keempat, tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kelima, melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Yang keenam tuh melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, koroni, maupun kelompok. Yang terakhir, bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dalam perkara lainnya, sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini juga ada pada praktiknya pelaksanaan pelayanan publik kerap diwarnai penyimpangan oleh para administrator negara melakukan perbuatan tidak etis atau menyalahgunakan kewenangan, yaitu yang pertama tidak jujur. Tidak jujur di sini misalnya memalsukan stempel SPPD dan mengakali tagihan hotel. Ketidakjujuran dapat menghilangkan kepercayaan dalam konteks administrasi publik, maka akan mengancam negara atau merugikan negara. Yang kedua, berperilaku tidak etis. Maksudnya menitipkan keluarga atau kerabat agar diterima di instansinya, termasuk misalnya menggunakan fasilitas publik untuk keperluan pribadinya. Yang ketiga, tidak menghormati hukum, yaitu kendaraan berplat merah atau berplat pemerintahan yang memasuki jalur busway sejatinya merupakan salah satu bentuk tindakan yang tidak menghormati hukum. Yang keempat, tebang pilih dalam mengamini maksud legislatif. Maksudnya itu adalah hukum ditafsirkan sesuai dengan kemauannya untuk mendapatkan justifikasi, misalnya dengan alasan urusan kenegaraan dan dinilai sangat penting, sehingga agar tidak terlambat dalam sebuah pertemuan, maka pejabat negara boleh melanggar aturan lalu lintas. Yang kelima tuh ada perlakuan tidak adil kepada pegawai. Di sini maksudnya seseorang pemimpin birokrasi yang menghambat pegawai mereka yang kritis dan pintar karena dianggap dapat menyaingi dirinya dan akan merongrong wibawa kepemimpinannya. Yang keenam, tidak efisien dan tidak efektif, yaitu pengadaan barang dan jasa demi menghabiskan anggaran merupakan bentuk dari inefisiensi.
Perbuatannya memang tidak melanggar hukum, tapi pemanfaatannya tidak maksimal. Misalnya, mengganti kursi yang padahal masih bagus, atau mengecat ruangan kerja dengan warna baru. Terus yang ketujuh tuh ada menutupi kesalahan. Maksudnya, menutupi kesalahan kerap dilakukan dengan berbagai alasan, seperti spirit the corpse itu analisis dari Prancis ya, yaitu paling sering terjadi pada aparat negara hukum. Yang terakhir ada gagal memperlihatkan inisiatif. Maksudnya, inisiatif jarang dilakukan bila terkait dengan wilayah hukum yang masih abu-abu atau tidak diaturnya. Hal tersebut dalam peraturan perundang-undangan. Ketakutan terjadi karena dapat berkonsekuensi hukum. Selanjutnya masuk ke bagian B, etika legislatif. Etika legislatif atau kode etik legislatif merupakan dokumen formal yang mengatur perilaku dari para legislator dengan menetapkan apa yang dianggap sebagai tindakan yang dapat diterima dan apa yang tidak. Isu-isu etika legislatif umumnya terkait dengan perilaku anggota legislatif dalam beberapa bentuk seperti menerima hadiah atau sumbangan, mencari keuntungan pribadi dari kontrak-kontrak negara, mewakili kepentingan individu atau kelompok individu di hadapan legislatif, menyalahgunakan informasi internal di lembaga legislatif, melebihi demi keuntungan pribadi, menerima dana dari swasta dan elemen masyarakat lainnya. Etika legislatif memunculkan keraguan dalam benak masyarakat, karena ternyata ketamakan dan ambisi legislator tidak lebih sedikit daripada ketamakan dan ambisi orang lain yang menjalankan kekuasaan politik dapat menghambat berlakunya etika dalam kehidupan publik. Dalam praktiknya, tuntutan etis dari peran legislator berbenturan dengan tuntutan umum etika. Etika menuntut suatu perspektif umum, tetapi legislator juga dituntut untuk menguasai konstituen mereka sendiri. Ketika menuntut penilaian otonom, namun legislator juga diharapkan tunduk kepada keputusan-keputusan yang elektoral. Etika memerlukan tindakan berdasarkan prinsip-prinsip publik, tetapi legislator yang selalu bertindak secara publik bisa bertindak secara tidak terlalu umum dan otonom. Di sini juga ada beberapa etika yang dapat kita temukan dalam kehidupan legislatif adalah sebagai berikut. Di sini dari Thomson tahun 2022. Ada 3 etika. Yang pertama etika minimalis. Etika ini bicara soal kemungkinan konflik kepentingan dari anggota dewan terkait dengan tugasnya. Misalnya mendapatkan atau mencari untuk dari produk perundang-undangan. Sehingga wujud dari etika minimalis antara lain adanya kode etik bagi anggota dewan. Yang kedua ada etika fungsionis. Etika ini mendefinisikan tugas-tugas legislator dalam lingkungan fungsi mereka sebagai wakil rakyat. Mereka berpikir bahwa mereka yakin bahwa mereka berpikir seperti pikiran konstituen mereka dan tidak melihat pokok persoalan yang membedakan antara melaksanakan penilaian mereka sendiri dan mengikuti keinginan konstituen. Yang terakhir ada etika rasionalis. Etika rasionalis lebih koheren dibanding larangan-larangan dari etika minimalis. Prinsip-prinsip ini lebih tahan terhadap keanekaragaman yang dimanifestasikan oleh resep-resep fungsionalis karena keabsahan mereka tidak terlalu tergantung pada apa yang dilakukan oleh legislator lain atau apa yang terjadi dalam sistem legislatif. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata atau kalimat yang kurang baik atau kurang dapat dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.